Puji nama Tuhan, kembali kita menghadap Tuhan dalam hadirat-Nya, pasti sesuatu terjadi. Shalom, shalom. Hari ini renungan singkat kita, kembali saya ambil dari Markus pasal yang keempat. Tapi melanjutkan ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sampai pada ayat yang ke-38 dan ayat 39, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Inilah yang dirasakan ketika pandemi bulan Maret dan bulan April tahun lalu terjadi. Mungkin juga ada banyak di antara Anda, dan begitu pun juga terjadi pada saya, bahwa ketika pandemi itu datang, corona itu semakin hari semakin luar biasa peningkatannya, dan kematian ada di mana-mana. Itu saya rasakan, Tuhan, apakah engkau peduli dengan kehidupan kami? Bukan hanya ancaman kesehatan, tapi juga ancaman keuangan. Bahkan juga ada ancaman-ancaman lain seperti ancaman keharmonisan dalam keluarga. Guru, apakah engkau peduli dengan keadaan kami? Itu yang terjadi tahun 2020. Tapi ketika memasuki pertengahan 2021 pun ternyata angin ribut yang besar itu bukannya mereda, tetapi kok ternyata semakin hari semakin besar. Tidak terjadi di tahun 2020, tapi kemarin saya mendapatkan gambar, foto terjadi di tahun 2021 bahwa peti-peti mayat tidak lagi dibawa ke kuburan dengan menggunakan ambulans. Saudaraku, fotonya menyatakan menggunakan truk. Kenapa menggunakan truk? Karena bisa langsung diangkut 12 peti sekaligus. Saudaraku, yang namanya ancaman kematian begitu mencekam. Seperti waktu itu para murid berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli dengan keadaan kami?" Ayat yang ke-39, ayatnya berkata, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Mungkin ada di antara Anda yang merasakan seperti yang murid-murid ketika itu rasakan. Sepertinya doa kita tidak dikabulkan, sepertinya harapan kita tidak direalisasikan, tampaknya keinginan kita tidak dinyatakan. Mungkin ada di antara Anda sama seperti murid-murid yang mana juga pernah saya rasakan. Tuhan masih ada atau tidak? Tuhan peduli atau tidak dengan kehidupanku? Nah, tetapi ada satu ayat yang saya ingin bagikan dan menguatkan. Kidung Agung 5 ayat 2. Ayatnya, "Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ketahuilah, hati Tuhan tidak pernah menjauhi Anda." Walaupun sepertinya doa kita belum dikabulkan, sepertinya harapan kita belum direalisasikan, sepertinya keinginan kita belum diwujudkan. Dan mungkin ada di antara Anda, apakah Tuhan itu tidur? Mungkin iya, benar, dia tertidur, tapi hatinya selalu terbangun untuk kita, selalu terbangun untuk keluarga kita, selalu terbangun untuk segala kebutuhan dan keinginan, bahkan doa kita. Pada saatnya dia akan datang dalam kehidupan kita, dia akan terbangun dan menyatakan kemuliaannya. Tetap percaya, tetap berharap, tetap melayani, dia pasti bangun. Dalam nama Yesus, amin.